Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat kita semua pasti pernah merasakan kan saat membuka media sosial, melihat teman-teman pergi liburan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat indah, mengikuti acara yang seru, atau memiliki barang-barang yang menarik. Tiba-tiba muncul perasaan, wah kenapa ya aku nggak ada di sana? Kenapa aku nggak punya yang kayak gitu? Itulah yang disebut FOMO atau fear of missing out. Perasaan takut tertinggal oleh apa yang orang lain alami atau miliki. Di era digital sekarang, FOMO semakin merajalela. Setiap hari kita disuguhkan dengan beragam konten yang membuat kita merasa hidup kita kurang menarik, kurang lengkap, atau ketinggalan zaman. Tapi apa pandangan Islam tentang fenomena ini? Nah, mari kita mengenal apa itu FOMO. Secara umum, FOMO adalah perasaan cemas, khawatir, atau takut karena merasa tertinggal oleh aktivitas, informasi, tren, atau pengalaman yang dianggap penting oleh orang lain. Orang yang mengalami FOMO cenderung selalu ingin terhubung, memantau setiap gerakan orang lain, dan berusaha keras untuk mengikuti semua yang ada. Dalam pandangan Islam sendiri, FOMO tidaklah sesuatu yang baru. Fenomena yang ini mirip dengan sifat hasad atau iri hati yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian orang lain. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan saling menyayangi, saling memberi nasihat dengan yang baik, dan saling menasihati agar bertakwa. Surat An-Nisa ayat 32. Ketakutan tertinggal yang berlebihan seringkali muncul karena tidak puas dengan apa yang Allah berikan dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dampak dari FOMO sendiri, yang pertama itu ada kesehatan mental terganggu, menyebabkan kecemasan, stres, depresi, dan perasaan minder. Terus yang kedua ada gaya hidup boros dan konsumtif, hilangnya fokus pada tujuan, serta hubungan sosial yang terganggu, serta kurang juga bersyukur, rentan terhadap dosa, serta lalai dalam ibadah. Nah, tapi ada cara-cara untuk mengatasi FOMO ini dalam pandangan Islam. Salah satunya adalah tegakkan sikap bersyukur seperti yang Allah firmankan kan dalam surat Al-Fatihah ayat 3. Maka berikanlah puji kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, bisa lakukan takabur dan merenungkan akhirat. Melalui takabur kita bisa menyadari kebesaran Allah dan kehidupan akhirat yang abadi. Ini akan membantu mengalihkan fokus dari keinginan dunia material ke hal-hal yang lebih berharga secara spiritual. Lalu ada terapkan nilai zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi tidak terlalu terikat pada harta dan benda dan kesenangan duniawi. Kita bisa memiliki barang-barang yang baik, tapi jangan biarkan barang-barang itu menguasai kita. Firman surat Al-Hadid ayat 20. Terus yang keempat, tingkatkan tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Lalu lakukan muraqabah atau kesadaran diri. Perhatikan emosi dan perilaku kita. Ketika merasa FOMO muncul, tanya diri sendiri apakah ini penting untuk di hidupku dan di akhirat. Dengan menyadari pemicu FOMO, kita bisa mengelola dengan lebih baik. Yang terakhir, ada kesimpulan, ada saluran FOMO ke hal yang lebih bermanfaat. Seperti yang disarankan Ustadz Hanan Ataki, ubah FOMO menjadi fear of missing out pada ibadah dan amal yang terkhasiat. Misalnya ragu-ragu ketinggalan kesempatan berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, atau beramal pada waktu-waktu istimewa seperti bulan Ramadan dan Zulhijjah. Hidup di dunia ini tidak berarti kita harus mengabaikan semua yang ada di sekitar kita.
Namun kita perlu memiliki pandangan yang jelas dan prioritas yang benar. FOMO bisa menjadi musuh jika kita membiarkan ia menguasai diri, tapi juga bisa menjadi pendorong jika kita salurkan ke hal-hal yang bermanfaat. Ingatlah, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak datang dari mengikuti tren atau memiliki apa yang orang lain miliki, melainkan diri dari kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Jadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, bersyukur atas nikmatnya, dan percaya rencananya yang terbaik untuk kita. Dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali yang kaum kafir. Surat Al-Yusuf ayat 87. Demikianlah ceramah yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.